kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan meluas, 2 helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Video viral polisi dari Brimob menangkap anggota TNI yang dikira pengunjuk rasa ternyata salah tangkap. Sang prajurit TNI tidak terlibat dalam perusakan. Ribuan warga tumpah ruah memakai berbagai kostum adat dan unik untuk meramaikan karnaval dengan tema perjuangan di Banyuasin. Kebakaran lahan terus meluas di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Upaya pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat maupun udara dengan menerjunkan 2 helikopter pembom air. Senin siang, 2 helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan diterjunkan untuk memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Parit, Desa Lorok, dan Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Bertonton air diguyurkan ke lahan yang terbakar. Namun sayangnya api belum memperlihatkan tanda-tanda akan padam. Kencangnya angin serta luas lahan yang terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Sudah 2 hari petugas gabungan yang terdiri dari Manggal Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI Polri, dibantu masyarakat peduli api berjibaku memadamkan api. Akses jalan yang sulit dijangkau menjadi kendala petugas melakukan pemadaman melalui jalur darat. Lebih banyak kita nih semak belukar, perdu, tanaman perdu. Kalau gambut kemarin di Lorok ya, Lorok tempat. Tapi gambut dangkal, bukan gambut yang dalam. Kedalaman berapa meter, Pak? Paling dalam 2 meter, 1 meter sampai 2 meter. Luas lahan terbakar di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 180 hektar dengan jumlah kejadian sebanyak 79 kali kejadian. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pencurian motor kian marak terjadi di Kota Palembang. Senin subuh, sepeda motor di halaman rumah warga di seberang Ulu 2 hilang hanya dalam waktu singkat. Seorang pria berupaya merusak kunci stang sebuah sepeda motor yang tengah terparkir di halaman rumah warga di kawasan Gang Bersama seberang Ulu 2 Palembang. Dalam rekaman CCTV, pada Senin subuh terlihat pelaku hanya butuh 1 menit untuk membawa kabur sepeda motor curian. Korban baru sadar sepeda motornya telah hilang dicuri saat di pagi hari. Pas kami bangun pagi nyingok, ada kunci motor itu tergantung, tapi motornya udah katik lagi. Lah sudah hilang motornya tuh. Kejadiannya jam 5:04. Itu pas dicek CCTV, pelakunya umur berapa? Pelakunya wong 2, sikok nunggu di motor, sikok beraksi jo. Polisi dari Polsek Seberang Ulu 2 Palembang masih memburu para pelaku. Untuk tindak lanjut kita sampai saat ini saya dan rekan-rekan Opsnal masih melakukan pendalaman berdasarkan ciri-ciri di lapangan yang kami dapat untuk kita pastikan pelaku tersebut apakah benar-benar telah melakukan tindak pidana ceramah di wilayah hukum S2 ataupun umumnya di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Kasus pencurian sepeda motor di kawasan ini sudah sering terjadi. Warga berharap polisi segera bisa menangkap pelaku pencurian yang sudah meresahkan warga. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 bocah yang tengah bermain air di Sungai Ogan diduga tenggelam karena terseret arus sungai. Upaya pencarian tengah dilakukan tim SAR gabungan. Peringatan bagi orang tua agar lebih mengawasi anak-anak saat bermain. 10 personel dan 2 perahu karet tim SAR diterjunkan untuk melakukan pencarian 2 anak yang dilaporkan tenggelam di perairan Sungai Ogan, Palembang. Pencarian pada Senin siang difokuskan di titik awal kedua korban tenggelam, tepatnya di bawah jembatan Ogan Baru. Kedua bocah tenggelam, Muhammad Alfi, 8 tahun, dan Aryansyah Maswan, 5 tahun, diduga tenggelam setelah lepas dari pengawasan orang tuanya saat mandi bersama teman-temannya. Terus temannya mandi berdua di bawah, nggak naik-naik.
Nah, jadi yang satu panggil warga minta tolong untuk membantu evakuasi yang korban 2 di dalam air tuh. Keruhnya air sungai membuat petugas kesulitan untuk mencari keberadaan kedua korban. Kondisi hari yang sudah mulai gelap membuat petugas memutuskan pencarian kedua korban akan dilanjutkan pada Selasa pagi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang remaja berusia 17 tahun telah menjadi korban pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di kepala dan tangan. Dengan kondisi kepala dan tangan berbalut perban, remaja ini bersama orang tuanya mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Remaja berusia 17 tahun berinisial BS menjadi korban pengeroyokan 7 remaja. Beberapa pelaku dikenali korban sebagai warga Jalan Kedukan 1 Ilir Barat 2 Palembang. Kejadian pada Minggu dini hari usai korban pulang bermain sepak bola mini. Pelaku mencegat dan menganiaya korban di Jalan Kedukan 2 Ilir Barat 1 Palembang menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Kedukan Malam jam 2. jam 2 malam, bukan siap. Lagi apa anak itu tuh? Main bola. Main bola tuh lah. Nah anak kita setelah dikapak oleh musuh tuh, kemana, berlari atau langsung dibawa oleh warga sana? Lari ya lah. Berlari. Lari nyampak baru kapak orang itu. Di mana kena kapak, Pak? Kepala sama tangan. Sebanyak 42 orang pelaku perusakan kantor DPRD Sumsel dan gedung Direktorat Lalu Lintas Polda ditangkap polisi. 2 dari puluhan orang yang diamankan positif menggunakan narkoba. Sejumlah kendaraan yang terparkir di dekat pos polisi dan kendaraan dinas tak luput dirusak dan dibakar massa. Sejumlah pos polisi lalu lintas, kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menjadi sasaran pengerusakan oleh ratusan massa pada Minggu dini hari. Pasca pengerusakan, tim Jatan Ras dan Brimopolda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 42 orang pelaku pengerusakan dan pembakaran di sejumlah titik di Kota Palembang. Para pelaku pengerusakan menggunakan sepeda motor dan terindikasi sebagai geng motor yang kerap tawuran dan balap liar pada malam Minggu. Polisi memastikan mereka bukan peserta unjuk rasa lantaran sengaja melakukan pengerusakan pada dini hari. Ironisnya 2 dari total pelaku yang diringkus positif menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi pengerusakan. Sementara dari 42 itu 2 kita temukan positif narkoba. 2 positif narkoba. Ada 2 orang. Satu positif ganja, 1 positif sabu. Rata-rata usianya jenderal. Usianya rata-rata berapa? 20-an. Setelah Ada juga yang di bawah umur. Ada bawah umur. Setelah pemeriksaan hari ini, selanjutnya mereka akan di gimana? Iya kan kita lihat nanti yang di bawah umur kalau misalnya dia terlibat tentu prosesnya ada diversi. Tapi kalau yang cukup umur ya proses biasa. Polisi imbau masyarakat tidak terprovokasi dan menjaga anak-anak dari hasutan berbuat onar. Diketahui terdapat pelaku yang masih di bawah umur yang turut jadi pelaku pengerusakan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.